Halo pemirsa Jawapos TV, apa kabar? Saya Risa Nugraha menyapa Anda dalam Bincang-Bincang. Bicara terkait dengan pergerakan ekonomi termasuk yang ada di Surabaya, pemirsa tentu memperhatikan dengan keberadaan pasar, termasuk pasar tradisional. Kota Surabaya sendiri juga selalu membenahi keberadaan pasar dan berusaha untuk memberikan kenyamanan yang ada di pasar tersebut. Namun di sisi lain dalam proses itu ternyata ada beberapa halangan bisa dikatakan seperti itu, termasuk akhirnya ketika ada renovasi, lalu ada relokasi di sana membuat akhirnya omset dari pedagang menurun dan kehilangan para pelanggannya. Lalu sebenarnya akan seperti apa penanganan pasar yang seharusnya bisa menggerakkan perekonomian termasuk di kota Surabaya? Kita akan bahas dalam bincang-bincang malam hari ini, namun kami hadirkan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Ketepatan penataan pasar tradisional di Surabaya dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan efektivitas perputaran roda ekonomi kota. Baik dalam proses relokasi maupun renovasi, pemerintah dituntut memastikan kebijakan berjalan tepat sasaran tanpa mengganggu aktivitas pedagang. Terlebih penataan pasar tradisional di Surabaya terus dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas fasilitas dan kenyamanan berbelanja. Namun proses relokasi dan renovasi tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga berdampak langsung pada keberlangsungan usaha para pedagang. Ketepatan dalam menentukan lokasi relokasi, aksesibilitas, serta kesiapan sarana pendukung menjadi faktor penting agar aktivitas ekonomi tetap berjalan. Jika tidak dikelola dengan baik, relokasi berisiko menurunkan jumlah pembeli dan berdampak pada pendapatan pedagang. Selain relokasi, proses renovasi pasar juga perlu dilakukan secara bertahap dan terencana agar tidak menghentikan aktivitas jual beli secara total. Pemerintah kota diharapkan mampu menghadirkan solusi yang berpihak pada pedagang, sekaligus meningkatkan daya saing pasar tradisional di tengah menjamurnya pasar modern. Dengan penataan yang tepat, pasar tradisional tidak hanya menjadi pusat ekonomi rakyat, tetapi juga mampu bertransformasi menjadi ruang perdagangan yang lebih tertata, nyaman, dan berdaya saing tinggi di tengah perkembangan kota. Lalu bagaimana ketepatan penataan pasar bisa menjadi kunci pergerakan ekonomi? Kita bahas bersama para pakar dalam Bincang-Bincang. Ya, menjadi topik yang menarik pemirsa karena rasanya setiap rumah tangga juga akan punya keseharian untuk pergi ke pasar. Dan bagaimana dengan kondisi pasar di Surabaya akan saya bahas bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir di studio. Bersama saya ada Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Pak Baktiono. Selamat malam, Pak Baktiono. Selamat malam. Terima kasih. Saya koreksi. Ya. Saya anggota Komisi B. Oh, anggota Komisi B. Belum jadi ketua. Belum jadi ketua. Saya yang menjadikan ketua ini di sini jadinya. Ya, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Pak Baktiono. Selamat malam sekali lagi. Selamat malam. Dan juga didampingi ada Ibu Dewi Rati, pengamat ekonomi dari UNESA. Bu Dewi, selamat malam. Malam. Ini tentu akan kita bahas bagaimana penataan pasar ini bisa dilakukan dengan tepat. Karena Surabaya memang ada beberapa titik yang sekarang sedang dilakukan penataan tersebut, pemirsa. Kami akan bahas usai jeda dalam Bincang-Bincang. Ya pemirsa, terutama untuk Anda warga Surabaya mungkin juga melihat bagaimana penataan pasar di kota Surabaya. Ada keluhan atau mungkin ada pujian dan memang pemerintah kota Surabaya terus bebenah. Anggaran juga disiapkan, tapi di sisi lain juga mungkin terlihat ada beberapa kendala. Nah ini yang saya ingin konfirmasi langsung ke Pak Baktiono sebagai anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya. Pak Baktiono, gimana nih
melihat pasar-pasar di Surabaya ini jumlahnya cukup banyak dan beberapa juga sedang ada proses untuk dibenahi gitu. Kondisinya sebenarnya gimana yang diamati, Pak? Jadi pasar yang ada di kota Surabaya yang dikelola oleh Perseroda Pasar Surya, dulu kan PD Pasar Surya, ini ada 64 64. dari 81. Jadi yang lain ada yang digabung, jadi tinggal 64. Pasar kan dibagi, ada pasar induk, Ya. pasar kawasan di tingkat kecamatan, dan pasar lingkungan juga. Jadi saat ini memang gencar-gencarnya pemerintah kota Surabaya untuk bisa menertibkan dan juga memberi tempat kepada pedagang-pedagang yang meluber, baik yang di luar pasar maupun ada pasar-pasar yang dadaan atau warga Surabaya ngomong pasar kremping. Pasar kaget. Bukan kaget. Jadi itu kehebatan warga masyarakat dengan sendirinya. Di mana di situ ada kawasan perumahan, ada apa? Mereka pertama kan dia pakai rombong, Berjualan gitu ya. wilijo kalau orang Surabaya. Terus dia pakai sepeda motor. Akhirnya jadi banyak. Akhirnya jadi pasar. Jadi banyak, akhirnya dia bisa menetap di situ, diberi tempat oleh warga sekitar. Gitu. Nah, makanya seharusnya kalau ada membangun suatu kawasan, itu juga dibarengi, juga termasuk ada kawasan Pasar, perdagangan. perdagangan. Ya. Nah ini kalau Pak Baktiono lihat semangat untuk pemerintah kota Surabaya membenahi ini, seperti yang digambar dilihat ini kan salah satunya Keputaran ya Pak ya, yang sedang dalam proses. Gimana perkembangannya Pak? Jadi yang tadi yang dibongkar-bongkar itu memang pasar Keputaran itu banyak yang menjual unggas. Jadi akhirnya kan kumuh, dan saat ini ya tidak pantas lah di tengah kota tadi terus ada terjadi transaksi unggas secara tradisional seperti zaman-zaman masa lalu, itu kan nggak pantas. Makanya akhirnya dibangunkan, diberi fasilitas. Ya. Tapi ya namanya pedagang itu terjadi pergolakan. Mereka akan menolak, akan dan lain sebagainya. Tapi tujuan pemerintah kota adalah untuk bisa membangun, menertibkan dan mengangkat perekonomian mereka. Sehingga saat ini anak-anak muda pun berani belanja ke sana gitu loh. Jadi tidak bau, tidak becek. Ya. Dan mereka bisa berinteraksi. Dan selama ini kalau mereka belanja di minimarket atau supermarket tidak bisa berinteraksi dan harganya juga mahal gitu. Oke. Jadi memang beda suasana, beda konsep, dan harapannya pasar ini juga bisa mengikuti perkembangan zaman ya Pak Baktiono di Surabaya. Tapi kalau Bu Dewi berpendapat gimana nih ya, keberadaan pasar terhadap sebuah komunitas ini kan memang kita tahu itu harus ada, penting gitu ya memang ya. Tapi betul. Bu Dewi sendiri memperhatikan kondisi di Surabaya juga seperti apa Bu? Iya, kalau dari sisi atau sudut pandang para akademisi ini ya, memang kalau pasar ini kan sebagai kayak ekosistem ekonomi yang memang harus dibangun dalam sebuah wilayah ya. Karena betul sesuai yang disampaikan oleh Bapak Baktiono, memang penggerak utama dari microfinance ini kan adalah pasar ini sendiri. Karena di sana kita bisa memastikan bahwa ketika satu kegiatan itu berjalan, ada beberapa supply chain atau jalur distribusinya itu jalan gitu. Jadi rantai perdagangannya gitu ya? Hidup gitu. Jadi kita bisa menopang perekonomian secara menyeluruh gitu. Jadi memang keberadaannya harus ada begitu. Tapi kalau Bu Dewi melihat, kalau kita dulu mungkin kenal namanya pasar tradisional gitu ya. Meskipun tradisional sekarang itu yang tradisionalnya seperti apa gitu. Nah, keberadaan Surabaya sebagai kota besar, keberadaan pasar tradisional itu sendiri, ini sesuatu memang harus ikut dirubah konsepnya, atau memang ya interaksi itu harus tetap ada itu Bu Dewi? Menurut saya tetap harus ada ya, meskipun memang kita tidak bisa pungkiri bahwa ketika tata letak ini atau tata ruang pasar ini sudah terjamin mungkin dari kebersihannya, aksesibilitasnya terjangkau gitu ya, ini justru malah bisa meningkatkan roda perekonomian dengan baik dibandingkan ketika pasar tradisional yang benar-benar masih kumuh gitu ya Bapak. Jadi memang patut kita berikan kita fokus ya, concern ke sana, bahwa memang perbaikan untuk akses ke sana, kemudian literasi terkait dengan penggunaan digitalisme, ya misalkan kayak
pakai kris gitu ya, Mas. Nah, ini perlu kita berikan lebih banyak gitu ya, karena kita juga bisa memberikan pemahaman kepada pedagang untuk menggunakan itu, teknologi digital itu, untuk memudahkan mereka juga dan untuk meningkatkan perekonomian mereka sebenarnya. Jadi kayak Gitu. marketnya juga bisa jadi lebih luas. Betul, karena iya. behavior masyarakat sekarang juga menggunakan pembayaran digital juga cukup Iya, tinggi gitu ya. iya. Tapi di sisi lain ya pemirsa, kita melihat juga bahwa ada permasalahan-permasalahan yang muncul ketika relokasi dilakukan dalam proses pemugaran tersebut, dan akhirnya pedagang mengeluh dengan omset yang menurun. Nanti saya coba konfirmasi ke Pak Baktiono kembali terkait dengan kondisi-kondisi tersebut usai jeda pemirsa. Kembali di Bincang-Bincang, pemirsa masih membahas terkait dengan keberadaan pasar, di mana ini menjadi kunci pergerakan ekonomi juga, termasuk di Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya sedang gencar untuk memperbaiki kondisi-kondisi pasar. Saya coba ambil salah satu contoh yang sedang dalam proses adalah di Pasar Keputran, yang berada benar-benar di pusat kota Surabaya. Di salah satu bagian, di bagian Unggas, ini memang sedang dilakukan pemugaran, dan akhirnya ada beberapa titik yang dijadikan tempat relokasi. Namun di sini pun ada keluhan-keluhan. Saya coba ke Pak Baktiono kembali. Pak Baktiono mendengar keluhan-keluhan pedagang kah di sana atau bahkan keluhan pembeli juga di sana? Bagaimana Pak? Ya, jadi memang itu kan kumuh ya. Jadi waktu itu menjual unggas hidup, terus dipotong di situ, akhirnya jadi bau, kumuh, terus instalasi pengelolaan air limbahnya itu juga sembarangan. Nah, maka pemerintah kota mempunyai tanggung jawab untuk bisa melayani masyarakat juga agar pasarnya tidak kumuh, ya. Unggasnya atau ayamnya tadi yang disembelih tadi itu benar-benar higienis, itu penting. Maka pemerintah kota saat ini sudah membangun rumah potong unggas, ya sudah kita nyediakan. Kita ada 2, tapi masih belum cukup karena kalau unggas sekota Surabaya ini tiap hari itu 10.000 lebih. Kemampuan rumah potong unggas yang ada di wilayah Surabaya Barat itu 5.000. Oke. Ya, karena sebelumnya para pedagang unggas ini dia memotong dengan sendirinya di pasar-pasar itu. Jadi akhirnya bisa dibayangkan nanti itu. Ya limbahnya, jeroannya gitu loh. Apalagi dekat sungai di belakangnya posisi. Itu pokoknya akhirnya kan ya kita harus Surabaya benar-benar smart city yang bagus, yang benar-benar bisa ya diandalkan, bisa menjadi percontohan. Nah, akhirnya kita rapat di Komisi B, akhirnya kita usulkan supaya nanti tidak jauh gitu loh. Kalau skala besar, misalnya unggasnya yang dipotong tadi ada pengusaha besar bisa langsung ke rumah potong unggas. Nah, kalau yang pedagang-pedagang kecil, masyarakat tadi yang untuk bisa membeli daging unggas besar, itu bisa nanti memotongkan di pasar itu, cuma pemotongannya terpisah dan ini dikelola oleh PD Pasar Surya. Jadi benar-benar ipalnya dan tempat pemotongannya tidak bercampur dengan pasar-pasar lain. Jadi kalau bercampur bisa dibayangkan kan orang-orang ke situ gitu. Makanya ini sedang direnovasi semua, dibangun. Memang dalam waktu dekat ini ya agak terganggu. Pasti mereka agak terganggu, tapi nanti kalau ini sudah jadi pasti mereka akan pendapatannya pasti akan meningkat. Harapannya seperti itu ya Pak, meskipun memang dalam proses ini akhirnya muncul gangguan tersebut ya, baik ya ini kan dalam proses pembangunan. Seperti kalau di pasar Wonokromo itu hanya geser saja, mereka masih diperbolehkan situ senyampang ini dibangun belum jadi. Jadi ada tempat potong unggas yang dikelola pemerintah kota di pasar itu juga. Ini contohnya pasar Wonokromo. Nah, pedagang yang lama itu cuma geser saja. Ya namanya pedagang, ya kan nanti perbincangannya bisa beda, geser itu sudah ribut itu. Nah nanti kalau sudah jadi, pasti mereka nanti akan lebih untung dan dagingnya pasti lebih segar dan itu juga diawasi oleh rumah potong unggas dan rumah potong hewan. Baik, kalau Bu Dewi Sri saya juga ingin melihat tanggapannya ketika memang dalam proses itu butuh waktu, ada pengorbanan dalam tanda kutip gitu ya, karena akhirnya berpindah tempat dan sebagainya sehingga pelanggan mungkin juga tidak langsung tahu di mana titiknya gitu. Ini proses-proses transisi ini secara ekonomi gimana Ibu Dewi kalau melihat, karena
ini kan mau nggak mau juga terjadi gitu ya. Iya, betul. Ketika pasar ini dipugar gitu, gimana? Iya. Kalau dari sejauh ini yang saya pahami, kalau kita melihat dari sudut pandang pedagang ini kan sebenarnya mereka bukan berarti setuju nggak setuju ya, karena kondisi ini kan sebenarnya memberikan sinyal positif bagi konsumen mereka juga gitu sebenarnya. Nah, kalau dari sisi keberatannya, mungkin minusnya bagi pedagang itu adalah ketika transition cost ini tinggi gitu. Makanya ini yang perlu menjadi concern pemerintah kota juga, bahwa ketika ada peralihan atau relokasi atau mungkin masa transisi yang membutuhkan satu tempat baru, ketika tempatnya harus direnovasi atau direvitalisasi, itu memang harus memperhatikan seberapa besar biaya transisi yang bisa ditanggung oleh pedagang. Oke, Gitu, oke. ya. Jadi sampai ada perhitungan lah ya, merelokasi itu juga dengan perhitungan, bahkan bukan sekedar perhitungan tempatnya, tapi dampak penurunannya mungkin itu juga harus bisa dihitung. Tapi kan memang mau nggak mau itu menjadi apa? Risiko bisnis kah gitu? Ya memang seperti dilema aja Bapak. Jadi ketika kita pemerintah kota ini beranggapan bahwa ini bisa meningkatkan pendapatan mereka, tapi mereka itu justru sometimes berpikiran bahwa aduh nanti bagaimana nih pergerakan cash flow saya, kan cash flow pedagang ini rata-rata harian Mas. Iya, jadi itu yang butuh kita perhatikan bahwa transisi atau biaya transisi ini harus diperhatikan juga nih. Artinya begini, ketika masa transisi ini terjadi, ini pemerintah kota juga harus punya komitmen untuk memberikan mungkin subsidi atau mungkin memberikan TPS ya, tempat penampungan sementara, atau mungkin ada penyewa tempat yang lebih murah, mungkin seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi penurunan pendapatan para pedagang ini selama masa transisi. Gitu. Selain juga mungkin timeline dari pembangunan itu juga harus jelas gitu ya, supaya pedagang juga bisa memperhitungkan secara waktu sampai kapan, gitu, jangan sampai menggantung. Ini juga yang harus menjadi pertanggungjawaban nih. Mestinya Pak Baktiono juga akan memperhatikan bagaimana proses pembangunannya sejauh ini, apakah sesuai dengan timeline waktunya atau ada yang bergeser atau molor gitu ya. Saya lanjutkan usai jeda pemirsa. Itu zaman dulu satu. Ya pemirsa, proses pembangunan pasar di Surabaya terkait dengan pemugaran, renovasi, dan upaya pemerintah kota Surabaya untuk bisa menghadirkan pasar yang lebih baik di kota Surabaya ini terus dilakukan. Tidak hanya di Pasar Keputaran, tapi juga ada di beberapa titik lain seperti Pasar Tembok juga sedang dalam proses. Nah, yang saya amati sebagai warga kota Surabaya juga adalah rasanya prosesnya ada hambatan. Nah, saya coba konfirmasi ke Pak Baktiono. Pak Baktiono ini kan juga menyangkut program pemerintah juga melalui Pasar Surya, lalu harapannya juga pemerintah bisa menghadirkan fasilitas yang baik untuk warganya. Nah, ini ada kendala seperti apa dalam proses pembangunan, karena kami melihat masih belum muncul bangunan yang diharapkan gitu. Ini apa yang terjadi dan bagaimana solusinya ketika memang ada kendala di sana? Iya, jadi pasar kan dibagi, ada pasar induk, pasar kawasan, pasar lingkungan. Pasar boleh dikelola oleh swasta, makanya kalau urusan bisnis itu libatkan pebisnis. Oke. Ya, tidak mungkin negara atau kota ini dibangun oleh kekuatan pemerintah kota Surabaya sendiri. Itu tidak mungkin. Pasti tidak cukup. Jadi anggaran pendapatan belanja daerah tidak cukup. Maka harus melibatkan pihak swasta. Makanya ada toko-toko, ada mall, ada minimarket itu kan juga melibatkan swasta. Termasuk pasar. Pasar induk itu dikelola oleh swasta. Karena pemerintah ya belum mempunyai kemampuan baik untuk pengelolaan manajemen maupun untuk biaya, karena cukup besar itu. Karena itu minimal harus ya ada kalau 10 hektar untuk pasar induk, itu syaratnya salah satunya itu. Jadi semua atau pasar grosir lah istilahnya. Tapi pasar grosir untuk sayur, terus buah-buahan, bahan kebutuhan pokok penting itu bisa di situ. Dan kalau itu terjadi dan itu benar-benar bisa diterapkan, itu pasti akan terjadi perputaran perekonomian yang sangat bagus. Oke. Ya, tidak ada yang namanya apa ya monopoli tertentu karena mereka cukup bersaing. Jadi barang dari luar kota, misalnya sayur-sayur, mereka bisa masuk ke pasar induk. Dari pasar induk keluar kota membawa bahan kebutuhan pokok penting
seperti minyak, sabun, dan sejenisnya. Itu bisa jadi angkutannya itu pun bisa ke sana itu dengan harga yang ringan juga. Karena membawa muatan juga. Iya, gitu kalau ya. biasanya yang itu biasanya kan kosong mereka itu. Jadi mereka datang pulang kosong. Nah kalau ini mereka juga muat itu. Nah itu masih terjadi ya perputaran yang sangat bagus. Nah berikutnya dari pasar induk mereka ke pasar-pasar rakyat tadi itu ngambil dari pasar induk. Jadi mereka bisa menjual di pasar-pasar induk termasuk yang dikelola oleh koperasi, pedagang-pedagangnya itu, PD Pasar Surya, mereka bisa di situ. Nah, tapi sampai saat ini karena sudah terjadi di beberapa lokasi, itu seolah-olah pasar induk, tapi mestinya bukan. Maka saat inilah pemerintah kota melakukan penertiban itu. Ditegakkan lagi aturannya Iya, gitu. makanya ini aturan sudah ada. Jadi Perda nomor 1 tahun 2023 padahal itu. Sudah ada pembagian-pembagian. Tinggal saat ini kita butuh dukungan semua pihak. Satu termasuk pedagang itu harus mendukung, gitu loh. Kalau di sana itu bukan tempat untuk berjualan, jangan. Ya kan? Terus warga masyarakat juga mendukung, konsumennya, pembelinya. Karena ada tempat yang lebih bagus, lebih representatif, bersih juga bagus, fasilitasnya banyak. Ada fasilitas kesehatan, ada fasilitas untuk penginapan, ada macam-macam di situ. Parkir dan sebagainya. Parkir luas, dan ya. sebagainya. Terus pemerintah juga gitu, yang mengatur, yang mengawasi untuk bisa itu. Tanpa dukungan itu tidak bisa akan terjadi. Jadi ketika itu deh, saya kembali ketika muncul kendala, bagaimana peran DPR ini melihat kondisi-kondisi seperti ini? Karena mungkin yang bermasalah bisa dari PD pasarnya, mungkin bisa dari kontraktornya misalnya gitu. Bisakah DPRD Surabaya menjangkau untuk menyelesaikan mencari solusi? Kita menjalankan sesuai fungsi kita, ya kan? Kalau ini kan pengawasan. Kalau budgeting sudah kita sudah kasih uang, kamu macam-macam tak laporkan memang gitu aja. Anggarannya ada gitu kan? Timelinenya ini kenapa kok seperti ini? Nampung kita tiap hari itu rapat mengenai pasar sekarang. Jadi makanya ada solusi juga. Mereka itu juga harus diperhatikan. Kalau mereka direlokasi, makanya harus ada kajian. Ya, ada kita punya BRIDA, Badan Riset Inovasi Daerah. Kita punya Bapeda, Badan Perencanaan Daerah. Itulah yang mengkaji, termasuk kalangan akademisi. Jangan sampai mereka nanti dalam proses pindah atau sampai pindah omsetnya turun. Itu jangan sampai. Itu yang kita cegah. Jadi kita itu makanya butuh masukan semua dan dukungan semua pihak untuk bisa memberi masukan. Dan kita juga ngawasi kinerja itu. Kalau ada yang keluar dari itu ya harus diluruskan, ditertibkan. Tapi dengan syarat tadi jangan sampai omsetnya turun, jangan sampai pendapatannya turun, jangan sampai hutangnya bertambah. Itu aja. Jadi kalau pedagang ngerasa ada yang terkendala proses perdagangan jual belinya, Pak Baktiono yang harus dihubungi karena tiap hari rapat tentang pasar gitu ya. Nanti saya lanjut lagi ke Bu Dewi, tapi saya harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, usai jeda bincang-bincang akan kembali melanjutkan topik ini. Keberadaan pasar yang begitu penting, pemirsa, masih menjadi topik bahasan kami dalam bincang-bincang kali ini. Dan saya masih bersama dengan Pak Baktiono dari Komisi B DPRD Kota Surabaya dan Bu Dewi dari Pakar Ekonomi UNESA. Saya ke Bu Dewi kali ini. Bu Dewi, kalau bicara tentang perputaran uang, tadi Pak Baktiono juga sudah menjelaskan bahwa ya ini menjadi komitmen pemerintah juga karena memang perputaran uang di sana cukup tinggi. Bu Dewi juga jelaskan bahwa perputaran uang mereka tuh harian bahkan gitu ya. Tapi rasanya kalau saya perhatikan secara awam atau mungkin Bu Dewi juga ada literatur atau mungkin bahkan penelitiannya, wawasan finansial dari para pedagang ini juga menjadi kunci keberhasilan dari perdagangan itu sendiri. Kalau Bu Dewi berpendapat gimana nih? Apa sebenarnya yang harus dimiliki oleh pedagang di pasar yang notabene mungkin masih terkesan tradisional, pergerakan uangnya juga masih tradisional, ini harus mereka punya supaya mereka juga sukses sebagai pedagang di pasar gitu. Betul. Jadi kalau saya lihatnya mungkin bisa implementasikan teori-teori yang ada di finance ataupun di ekonomik ya Mas. Jadi ada namanya
asymmetry information ya. Oke. Jadi ketika kita ingin memberikan satu pemahaman kepada para pedagang yang notabene mungkin belum paham terkait dengan teori-teori tersebut ya. Jadi kita bisa memberikan satu literasi yang mungkin ini loh tujuannya, mungkin dengan cara yang mudah ya. Ini tujuannya untuk memberikan satu pengurangan gap informasi yang antara pedagang dengan pembeli nih, dengan konsumen gitu. Jadi termasuk bagaimana cara bertransaksi, bagaimana barter antara uang dengan barang yang akan dia berikan atau dia jual gitu ya, itu kita harus beri pemahaman ke sana. Kemudian akses modal, ini yang penting menurut saya, karena beberapa pedagang ini juga kapitalnya kurang kuat ya, bahkan enggak bankable gitu. Jadi nggak bankable. Iya. Jadi catatan keuangan di banknya nggak ada bisa ada. gitu. Iya. Jadi mungkin Yang ada betul, gimana? BI checking. Iya, BI checking. Yang ada malah ini ya catatan di BI checking gitu ya. Masuk ke ini ya. Apa ini? Apa ini namanya BI checking ya? Blacklist ya. Iya, itu memang harusnya bisa dihindari karena kan sekali lagi mereka punya usaha, mereka ada perputaran uang gitu ya. Iya. Tapi manajemen pengelolaan keuangan ini yang harus mereka punya gitu ya. Ini pemahaman ini yang memang harus kita berikan secara bertahap ya, karena kalau secara keseluruhan kan agak berat ya. Nah mungkin ini mulai dari bagaimana mereka cara mengakses modalnya dulu nih Mas. Ini penting sekali karena banyak sekali pinjol yang tadi sempat Bapak Baktiono sampaikan tadi ya. Jadi memang kita harus memberikan satu literasi terkait dengan bagaimana sih untuk menyesuaikan modal mereka secara mereka kan terbiasa seperti ini Mas. Jadi hasil jualan hari ini untuk membeli bahan atau barang yang akan dia jual untuk esok hari. Harus seperti itu terus. Tapi ketika misalkan ada masa transisi, ada perpindahan, ini kan agak macet nih. Siklusnya gitu. Nah, ini yang akhirnya mereka terperangkap pada pinjaman-pinjaman yang tidak resmi gitu ya. Nah, ini yang harus kita berikan pemahaman. Padahal mestinya mengingat mereka juga pedagang, mereka juga punya perputaran uang, semestinya bisa diakses oleh lembaga-lembaga keuangan seperti bank, koperasi, misalnya seperti itu ya. Cuman kan pihak bank pun juga pasti akan lebih berhati-hati. Nggak ada kolateral asetnya dan lain sebagainya ya. Memperhatikan faktor resikonya juga gitu betul. Maka yang mereka bisa akses itu adalah dari microfinance ya. Dari pelaku-pelaku microfinance ini misalkan, tapi harus dikasih paham nih. Yang bisa mereka akses itu adalah yang sudah benar-benar di bawah OJK, pengawasan OJK gitu seharusnya. Yang mungkin mereka mengabaikan itu. Karena kepepet itu tadi ya. Nah, yang gampang, yang mudah cair gitu ya. Iya, nanti ya udah dicicil berikutnya misalnya seperti itu. Karena rata-rata memang tidak pakai persyaratan yang banyak. Gitu ya. Betul. Jadi itu ada sisi positifnya. Tapi ya di pandangan di masyarakat atau yang lain itu negatif. Karena kalau pinjam di situ kadang kan tidak terlihat orangnya, tidak pakai persyaratan macam-macam, menunjukkan KTP aja, iya kan? Cair sudah. Tidak dibayar pun tidak ada risiko misalnya. Betul. Ya, tapi itu kan membebani. Iya. Maka itu sangat membebani. Makanya ini butuh juga edukasi dari kalangan akademisi itu, agar mereka istilahnya jangan besar pasak daripada tiang. Punya perhitungan gitu ya. Jadi ada siklus. Kalau ada pergeseran gini, seperti saya sampaikan Bu Dewi, mereka sudah gopoh semua. Nanti ini omset turun, ini kapan saya bayar ini, cicilan saya, ini kan bingung semua mereka. Maka itu juga harus dididik mereka itu. Jangan omsetnya naik, terus mereka untungnya dibelanjakan semua, tidak ada saving atau tabungan. Yang terjadi di pasar-pasar banyak yang seperti itu. Nah, itulah tadi juga sempat kami diskusikan bersama Pak Baktiono secara off-air, yang mungkin juga saya akhirnya tanyakan di sini adalah sebenarnya pemerintah punya dinas koperasi misalnya Pak. Nah, apakah ada pendekatan-pendekatan itu juga untuk pedagang atau pelaku perdagangan di pasar, mengingat kami menginginkan semua itu jadi anggota koperasi. Para pedagang ini gitu ya. Jadi lihat waktu mereka jeda, itu baru jangan lihat jam kerja hari kerja kalau semacam ini ya. Jadi kapan mereka jedanya itu baru kita kasih pemahaman, baru kumpul masalah nanti kulaannya seperti apa, ngambilnya di mana. Jadi mereka ini ya ibaratnya kan cari jalur sendiri-sendiri.
Tapi kalau mereka bisa diarahkan, kalau kamu ini loh, nanti kulaannya di situ loh. Itu kan lebih enak, lebih gampang. Harganya sekian. Jadi terinformasi semua. Jadi itu jauh lebih baik. Jadi kalau bahasa Surabaya itu ndeladap. Mereka ini di mana. Kalau mereka sudah ada yang mengarahkan, inilah fungsi pemerintah tadi, ya mengatur, ya mengarahkan. Makanya dijadikan anggota koperasi. Maksudnya kapan mereka jeda, kapan mereka itu ada jam-jam yang bisa dinas koperasi itu masuk untuk memberi pemahaman. Karena apa? Kalau lihat jam kerja pemerintah disamakan dengan jam mereka berjualan, nggak bisa. Nggak match di sana ya. Misalnya kalau mungkin butuh malam, setengah jam aja. Itu kalau rutin mungkin 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, itu akan bisa memberi pemahaman yang luar biasa bagi para pedagang tradisional tadi. Iya, ya. Karena koperasi menjadi akses yang lebih mudah sebenarnya untuk lembaga pembiayaan dibandingkan dengan mungkin bank yang punya persyaratan yang lebih banyak gitu. Tapi koperasi juga bisa menjadi kuat ketika itu juga menjaring komunitas di pasar. Saya masih punya satu segmen berikutnya, pemirsa. Usai jeda, bincang-bincang akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam bincang-bincang. Kami masih membahas terkait dengan ketepatan penataan pasar, kunci pergerakan ekonomi. Kami di awal-awal segmentasi tadi sudah membahas terkait dengan upaya pemerintah kota menata pasar di Surabaya secara fisik pasarnya. Nah, lalu perbincangan juga beralih kepada bagaimana para pedagang ini juga dibekali terkait dengan edukasi manajemen finansial yang juga baik gitu. Nah, kunci sukses perekonomian bisa berasal dari pasar. Saya ingin ke Bu Dewi dulu kalau seperti ini. Bu Dewi sendiri berpendapat apa nih yang menjadi kesuksesan perputaran perekonomian di pasar ini menjadi berjalan dengan baik gitu ya, dari perbincangan kita hari ini yang mungkin menjadi poin-poin pentingnya gitu untuk suksesnya pasar ini. Literasi. Literasi. Iya. Berat nih saya dari kata satu literasi aja berat untuk pedagang gitu rasanya ya. Tapi mau nggak mau nih rasanya ya. Oh iya. Tadi kan juga sempat kita diskusikan di off air ya Mas. Jadi memang perlu sekali untuk memberikan satu pemahaman yang mudah aja untuk dipahami. Jadi artinya sebelum kita memberi atau mengimplementasikan suatu kegiatan itu kita harus merencanakan dulu. Sama halnya ketika kita ingin menggunakan penggunaan uang ya. Jadi ini artinya kita beri pemahaman bahwa konsumsi itu berbeda dengan investasi. Oke, konsumsi itu berbeda dulu. dengan investasi. Iya, jadi spending of money kita itu tidak melulu untuk konsumsi loh. Kita bisa alihkan ke investasi yang mungkin bisa dipakai untuk konsumsi yang lebih banyak lagi gitu. Jadi kita berikan pemahaman itu dulu. Artinya dengan uang 100.000 ini para pedagang ini harusnya bisa kita buat seolah-olah itu satu puzzle yang bisa kita mix and match kan itu yang lebih bagus gitu. Jadi ada perencanaan alokasi yang sudah diatur sedemikian rupa gitu ya. Tidak hanya berpatokan seperti yang tadi Pak Baktiar sampaikan bahwa ya udah harus habis hari ini saya dapat sekian ya harus habis karena besok dapat lagi. Tidak boleh hanya berpikiran seperti itu. Jadi harus perlu literasi ini harus masuk ya. Jadi artinya sekarang ini kan kita lihat fenomena yang terjadi itu inklusi duluan dibandingkan literasi. Jadi orang sudah pakai misalkan orang sudah pakai kris duluan tapi belum paham nih kris itu apaan gitu. Nah, itu yang mungkin harus kita padahal pasar ini bisa dibilang laboratorium mini perekonomian. Betul. Itu ada di pasar gitu ya. Justru ini penggerak utama roda perekonomian gitu. Ini, Pak. Makanya bagaimana pemberdayaan para pedagang di pasar ini juga menjadi kunci penting gitu ya. Betul, Mas. Karena sekali lagi memang pasarnya sebegitu pentingnya untuk menjadi cermin perekonomian. Pembangunan pasar di Surabaya, Pak Baktiono sendiri mungkin juga tahu target di 2026 apa di pasar-pasar yang ada di Surabaya. Adakah 50 titik mungkin akan dibuka Pak atau mungkin anggarannya sebagaimana alokasinya? Makanya saya sampaikan tadi di depan, urusan perdagangan pasar itu urusan bisnis. Ajak pebisnis di kota Surabaya dulu. Itu penting karena kita bisa kerjasama. Contoh pasar Tambak Rejo. Itu kerjasama dengan pihak ketiga. Itu build, operating, transfer. Sampai sekarang belum selesai. Mungkin kurang 5 tahun. Jadi yang membangunkan semua itu pihak swasta. Yang mengelola semua pihak swasta. Tapi yang itu juga ada pedagang-pedagang tradisional yang menjadi haknya pemerintah kota.
nanti setelah 25 tahun mukanya BUT-nya itu menjadi miliknya pemerintah kota. Pasar Wonokromo pun demikian. Makanya melibatkan pengusaha-pengusaha, investor untuk membangun itu. Termasuk pasar-pasar yang ada. Karena pasar offline ini masih diminati. Pasar sayur, pasar buah, karena mereka ingin milih gitu loh. Ya, butuh interaksi itu gitu ya? Ada interaksi, ini harus dipertahankan. Namanya saja pasar rakyat, pasar tradisional. Biar nama ini tetap ini. Tapi pengelolaannya yang modern gitu loh. Yang bersih. Jangan pasar tradisional, pasar rakyat ya biarkan tadi itu becek jembrot nggak boleh. Tetap diperbaiki. Karena sana ada interaksi. Boleh hutang loh. Loh iya, kedekatan personal loh iya, gitu ya. Nah, kalau nanti misal punya hajatan diundang loh mereka. Iya, betul. Jadi terjadi interaksi, terjadi kekeluargaan. Ya, itu yang penting, tapi harus diatur. Jangan nanti pedagang resminya tadi itu di luar, pedagang yang tidak resmi keluar. Nah, itu. Dibiarkan. Akhirnya ini protes. Nah, makanya ini juga harus diawasi, ditertibkan. Nah, kalau ini terus-menerus dibiarkan, itu nanti jadi juga akan kecemburuan. Maka yang tidak resmi ditertibkan, dimasukkan supaya resmi. Tapi dihitung seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai mereka tekor. Jangan sampai mereka kehilangan omset. Kalau bisa tambah omsetnya. Harus bisa meyakinkan. Contoh ya, dulu PKL di Boulevard WTC. Di Jalan Pemuda itu World Telephone Center. WTC kan singkatannya. World Telephone Center. Dia kan di situ kan. Versi lokal gitu Pak. Nah, ya. Itu kan banyak di pinggir-pinggir jalan itu. Itu banyak berjualan. Akhirnya waktu itu ditertibkan. Ada kajiannya, ada surveinya. Jadi mereka diundi sebagai dipindah di Taman Prestasi. Pertama dia berontak. Akhirnya setelah 2 bulan, sampai sekarang tidak ada yang mengadu datang ke DPR. Aman, nyaman, uman, tenang, untung banyak. Yang di Boulevard juga laku. Karena mereka semua pengen di situ, makanya kajian ini penting. Jadi jangan sampai ada mereka iri atau kecemburuan. Itu loh yang tidak ada izinnya dibiarkan. Ya kan? Termasuk, ya mohon maaf, di Pasar Mangga 2 itu X sana, itu masih belum. Di daerah Tanjung Sari itu demikian juga. Itu pergudangan jadi itu. Jangan sampai itu. Nanti mereka yang di luar itu juga gitu. Di sana dibiarkan nggak ada izinnya. Saya ini kan cuma buka pagi aja. Itu jangan sampai terjadi. Maka asas keadilan ini pun juga harus diperhatikan. Jadi ini penting. Terus juga memperhatikan mereka tadi loh, ini kan semua pedagang kecil, agar bisa nanti dilayani sebaik-baiknya. Jadi memang pasar itu sebegitu rumit begitu ya, dan memang butuh penanganan yang tegas seperti dari pemerintah, agar mana lokasi yang memang bukan pasar jangan dijadikan pasar, lokasi yang memang sudah menjadi pasar juga ditertibkan dan dibangun dengan fasilitas yang lebih baik, dan Surabaya juga punya pasar-pasar yang juga bagus, layak dan diminati oleh masyarakatnya. Pak Baktiono, terima kasih sudah memberikan ulasan terkait pasar Surabaya. Bu Dewi juga terima kasih. Mudah-mudahan kita juga punya pasar-pasar yang kita senang untuk kita datangi dan menjadi pasar yang sangat baik, layak untuk dikunjungi. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa dalam Bincang-Bincang. Saya Rizal Nugraha pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.